Hari ini gue ngobrol bersama Bang Abdel Ahrian. Sikat, let's go kita ngobrol aja, Bang Abdel. Radit. Banyak banget yang protes kalau aku manggil Bang Abdel, Bang Abdel. Nah, kenapa ya? Lo juga ya? Iya, karena aturan cing katanya. Iya, kenapa? Karena lo tuh gak nonton sinetron permasalahannya, Dit. Aku gak tahu cing itu artinya apa persoalannya. Cing itu kan dari kucing. Nggak, aku tuh gak pernah manggil orang cing. Ini jujur aja ya. Iya. Dari kecil, dari SD sampai sekarang bahkan, nggak pernah ada ketemu orang yang aku panggilnya cing. Tapi TK pernah dong. Lo kan dari SD itu gak pernah. Iya, dari 4 hari pernah sih. Iya. Nggak, jadi nggak lazim buat aku manggil Cing orang itu cing. panggilan om untuk orang-orang Betawi. Om itu om, ada yang bilang om yang lebih muda kayak Pak Le atau om dari pihak ibu. Nggak ngerti gimana apa sih? Jadi gini. Nggak gimana sih? Jadi sampai dia harus minum dulu. Lo ngerti silsilah keluarga gak? Tahu. Tahu kita Ya, anak dari ibu kan? Ya ini bapak ibu. Iya, kita anaknya kan? Iya, lo anaknya nih. Iya. Dari sepasang bapak dan ibu. Kayak pernah ada yang jelasin tapi aku nggak nangkep juga. Terus Bapak lo punya adik. bapak lo punya adik. Iya. Lo manggilnya apa? Adik bokap lo. Bapak lo punya adik. Iya. Bokap lo punya adik. Nah lo manggil dia apa? Paman. Nah itu cing. Oh, om. Om. Oh, itu cing. Itu cing. Ada yang bilang harus dari pihak ibu baru dipanggil cing. Kalau dari pihak bapak dipanggil cang. Ada yang bilang juga kalau itu harus adik baru dipanggil cing. Tapi kalau kakak dari pihak bapak, cang. Ada yang bilang artinya bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. Nggak, tanpa ada yang tahu kenyataan sebenarnya yang benar apa nggak. Iya, nggak ada yang tahu persis. Betul. Karena di tempat gue kan gue di Pisangan tuh orang Betawi. Ada juga cing yang dipanggilnya untuk cewek, untuk tante. Padahal nggak boleh. Nah itu nggak tahu gue. Lah, gimana? Jadi nggak ada aturannya? Belum ada aturan. Aturan pastinya kayaknya nggak ada nih. Kayaknya yang nanya gini juga lo doang. Nggak, soalnya aku kan nggak ngerti. Iya itu, kayaknya nggak ada aturan. Kayak di Padang itu setiap om dan tante sebutannya beda, Dit. Nggak ngerti juga ya. Iya, om dan tante. Om dan tante itu beda-beda. Tergantung dari misal dia om dari pihak bapak kita dan dia adalah yang anak paling kecil. Harus bungsu. Namanya Pak Cu. Kalau yang paling bungsu dari pihak ibu panggilnya Muncu. Iya ya. Ngerti nggak? Nggak, ini bener apa nggak sih? Ya lo dibohongin nggak percaya. Ya bener lah Dit. Nggak, soalnya susah ngapalin. Gimana? Paling bungsu itu dipanggilnya belakangnya Cu lah. Kalau dari pihak bapak dipanggilnya Pak Cu. Kalau pihak bapak namanya Pak Cu. Iya. Kalau dari ibu dia anak bungsu. Mak Cu. Jadi, tapi biasa dipanggil Muncu. Oke. Gitu. Kalau dia sulung? Kalau dia sulung Pak Tuo. Mak Tuo. Oh, itu gampang tuh, Mak Tuo, Pak Tuo. Cing juga gampang sebenarnya. Iya enggak, tapi kok macunya ini, Cu? Maksudnya apa? Karena dia bungsu. Ya mungkin ya, aku juga nebak-nebak aja nih. Gue juga gak pernah ngelihat secara. Kalau tengah? Pak Angah. Oh, ada lagi? Ada, iya. Ada Mak Angah. Ada yang dipanggil Teta, ada yang dipanggil Teti, ada yang dipanggil Tante. Macem-macem banyak kalau orang Padang itu emang. Lo ke Padang dah? Lo kan mau... aku lagi mau ke Padang sih. Iya, besok mau ke Tapi Padang. aku gak ngerti sama sekali. Iya, gitu. pasti ada itu. Mak Tuo, Pak Tuo. Okay. Nah, kebanyakan orang manggilnya Cing. Karena aku dipertanyakan, ada kali 4 orang komik yang nanya, kenapa sih lu manggil Cing Abdel itu Bang Abdel? Iya. Karena aku menganggap Bang Abdel ya Abang-abang, Bang Abdel. Iya. Abang. Terus kata mereka, kalau Cing tuh kelihatannya dia lebih tua, lebih dihargai. Bener gak? Bukan. Enggak ya? Iya mungkin ya. Kan Cuman om, orang om sama abang. manggil Cing itu bukan karena gue dianggap om. Apa jangan-jangan selama ini gue dipanggil Cing karena om ya? Gue nganggepnya Dit. Gue dipanggil Cing itu karena pada saat 2012-an ya stand up baru muncul itu berbarengan gue dengan main sinetron. Tukang bubur. Naik haji sama bini lu. Yeah. Tahu dong. Tapi lu gak nonton kan? Nonton. Enggak. Gitu. Juga kalau jemput lama tuh. Abang ada di depan tuh katanya. Gitu. Diem aja lagi PDKT. Kok diceritain? Iya. Di parkiran tuh. Iya di parkiran. Nah itu gue perannya sebagai Cing Nelan. Cing Nelan. Jadi encing-encing di situ.
Berarti semua anak stand up nonton sinetron? Ya nggak semua kali, mungkin ada yang nggak nonton tapi tahu ada orang yang memanggil gue dengan kata sandang cing itu. Jadi artinya ada orang nonton sinetron. Iya. Salah satunya anak stand up. Betul. Mulailah manggil Cing Abdel. Cing Abdel. Terus orang stand up yang tidak nonton sinetron merasa bahwa oh ini panggilannya memang Cing. Cing. Padahal dia nggak nonton sinetronnya. Iya. Sehingga dia ikut-ikutan tuh. Betul, karena dia nganggap ya emang pantas jadi om gua nih, gitu mungkin ya. Setelah gue tahu dari lo nih. Tapi karena dipanggil abang terlalu ketuaan. Panggil abang justru malah muda. Iya maksudnya terlalu tua untuk dipanggil abang. Oh, ketuaan lah dipanggil abang, jadi dipanggilnya Cing. Itu mungkin. Dia antara anak stand up yang manggilnya Bang Abdel. Lo sama Gilbas doang. Gilbas manggilnya Bang. Bang. Apa karena kita tetangga? Mungkin Ampera Ampera Circle Ampera mungkin. Iya mungkin. Kenapa Gilbas nggak manggilnya Cing? Nah itu gue belum tanya tuh. Ntar gue tanya ya. Karena aku kan karena memang nggak biasa manggil orang Cing. Iya. Jadi manggil Cing Abdel aku nggak tahu konteks. Karena nggak tahu konteks jadi takut bener apa salah gitu. Lo tidak pernah memanggil sama sekali ada sebutan Cing pun lo nggak tahu. Baru tahu ada di kata sandang di gue ini. Iya. Cing itu baru banget. Iya. Kayak tadi Mak Cu juga baru denger sih. Banyak kalau kayaknya di Padang lebih banyak deh. Iya karena itu masalah domisili kali. Iya mungkin. Nah sekarang Bang Abdel dipanggil Cing, terus ngomong-ngomong dipanggil Cing. Bridging ini. Kan bikin show nih 55. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungan. Gue mau dipanggil Cong juga tetap bikin gue show itu, Dit. Cong kayak Cung kayak apa kayak kagak ada hubungannya. Nggak kan nih bikin show 5 sama. Iya. Yang terakhir kan aku sempat main juga di 54. Iya. Terus udah bikin lagi 5 sama. 5 sama betul. Itu emang direncanakan namanya 5 sama apa soalnya pas lagi nonton Bang Abdel main tahun depan apa gue bikin terus penonton nyeletuk kan 5 sama. 5 sama. Iya. Nah artinya memang direncanakan dari dulu namanya 5 enggak. sama. Karena gue sering ngejokes gitu dia kalau ada orang nanya umur lo berapa 54 tahun depan gue 5 sama gitu. Berarti memang nggak ada niat buat bikin show. Pas tahun lalu itu belum ada niat buat bikin ini. Belum ada. Karena nulis juga belum. Belum. Sekarang juga sebenarnya belum ada niat sih, cuman udah ada yang bikinin aja. Tapi udah nulis dong. Nulis mah udah. Gitu, cuman belum dibaca aja. Belum dicobain ya. Belum dicobain. Bukannya Desember itu. Ya Desember kita udah mulai nulis lah. Oh, karena tinggal kan yang dulu juga gitu kan. Iya. Dulu kalau nggak salah Bang Abdel udah ada tanggalnya, habis itu open mic kan. Betul. Di Comika ya. Betul. Iya. Nah November ini gue akan open mic bareng Soleh. Soleh sama gue udah WA-WAan. Di mana open mic-nya? Nah ntar mau bareng lah pokoknya sama Soleh. Comika mungkin. Karena Soleh juga mau bikin show. Mau bikin, dia tanggal 21-nya. Apa nggak susah, nggak keberisikan dua-duanya langsung maju barengan gitu? Nggak bareng. Oh nggak bareng? Nggak bareng, gantian. Oh gantian. Satu beat. Berdua di panggung. Iya. Oh iya. Menarik konsepnya. Iya. Terus 5 sama ini ngomongin apa? Karena yang 54 pas aku nonton itu banyak soal tuh. Iya lumayan. Yang apa rehab ya? Rehab. Soal rehab. Ya. Ini kalau ini sekarang soal apa? Gue tuh ada kayak itulah namanya apa? Judul show-nya 5 sama. Terus gue ada sub judulnya gitu. Lo atur aja deh. 5 sama terus lo atur aja deh apa itu namanya iya, gitu. Kayak ininya ya, tagline-nya gitu ya. Iya. Ya, lo atur aja deh. Iya. Kenapa lo atur aja deh? Nah, gue pengen ngomongin tentang masalah itu tuh, Dit. Masalah gue tuh hidup ternyata semua tuh diatur dari awal gue. Awal gue lahir sampai terakhir umur gue 55. Ya gue ternyata hidup gue tuh diatur. Diatur orang. Kita harus menerima seakan-akan kita nggak pernah punya kemampuan untuk berkehendak bebas. Free will itu sebenarnya nggak ada kalau menurut gue ya. Gokil dalam juga tuh. Memang gue juga baru nemu nih. Aku diajarin Deddy Kobuzier waktu di Malang nih si Fadel tahu. Yang namanya free will. Oke, namanya free will ini ada kertas ya. Ini ada kertas, itu ada gelas, itu ada handphone, ya. Aku akan nulis di sini. Seolah-olah Bang Abdel punya kehendak, tapi ternyata kehendaknya tidak ditentuin. Oke, siap ya? Ini ada 3, 3 gitu. Oke, nih lihat ya Gilang ya, yang gue tulis ya.
Oke. Bang Abdel ada 3 barang di sini. Ada gelas, ada kertas, ada handphone. Sebebas-bebasnya. Pilih satu benda, pegang pakai tangan kanan. Sekarang? Iya. Oke. Iya. Siap ya? Nah, salah, karena saya bukan Deddy Corbuzier. Iya. Oke. Lanjut ya. Seru. Kertas. Maksudnya untuk menunjukkan apa itu? Menunjukkan kalau salah. Lo gak bisa sulap itu lah. Lebih ke arah ya. Bukan bakat gue nih sulap nih. Buat tunjukin itu Bang Abdel. Bahwa saya emang gak bisa sulap. Gak bisa sulap. Iya, atau lo ingin menunjukkan bahwa orang sebenarnya bisa diatur dengan. Lo bisa. Gue nurut aja sama lo untuk menunjuk sesuatu. Mungkin ya. Itu poinnya. Baru nemu juga. Itu poinnya. Bahwa seolah-olah tadi Bang Abdel milih gelas karena pengen kan. Iya. Tapi kan sebelumnya aku yang bilang. Iya. Pilih apa aja. Iya. Makanya pilih gelas. Gokil. Gokil. Gokil kan. Memang kalau gue tuh nonton YouTube di akhir-akhir ini kalau mau tidur tuh gue nonton denger YouTube yang ngomongin masalah gini-ginian. Katanya kita memang tidak pernah punya free will sebenarnya. Kenapa tiba-tiba dengerin yang kayak gitu-gitu? Lewat di beranda aja gue lagi. Ya karena gue satu nonton apa gitu. Berarti filsafat gitu. Iya ya filsafat ya. Itu buat temen tidur aja semakin membosankan semakin cepat tidur gitu. Gue cari jadi cari yang membosankan. Tapi memang kebebasan itu kan memang sebuah ilusi kan sebenarnya. Nah itu secara kimia aja katanya juga di otak tuh nggak pernah ada kebebasan karena ada penelitian yang mengatakan sepersekian detik itu yang nyuruhnya ya kimia otak bukan kepengenan kita gitu. Oh. Gimana ya gue cara jelasinnya ya gue juga gak ngerti sih. Tapi gue mengerti bahwa ternyata keinginan kita itu memang disuruh gitu. Iya artinya kayak gue memilih buat makan nih hari ini. Tapi emang karena otak minta dan dia lapar kan. Gitu kan maksudnya kan. Betul. Terus makan es krim ya karena otak lagi pengen gula. Iya. Emang sukanya itu gitu. Katanya ya. Padahal seolah-olah kita punya kehendak untuk melakukan itu ya. Iya katanya ya. Iya. Tapi sebelum tidur dengerin itu lumayan ngawang berarti ya. Kayak tidak ada kehendak bebas, tidak ini. Iya kan? Iya, jadi malah gak bisa tidur. Pengen tidur dengerin gitu malah jadi gak bisa tidur. Apa yang bisa dibocorin soal siapa yang ngatur dari show ini? Enggak, kejadian-kejadian yang sederhana aja sebenarnya. Maksudnya waktu kita lahir kita juga gak punya kehendak bebas untuk menentuin pakaian kita apa dari awal. Masuk SD, SMP, SMA, kayaknya kehendak kita juga belum ada. Semuanya masih diatur tuh sama orang lain. Seakan-akan aja kita punya kehendak bebas. Masuk sekolah juga kita disuruh-suruh gitu. Giliran udah agak punya kehendak bebas, idealisme ada sedikit, lulus SMA deh. Kita bisa milih ini. Gue giliran dikasih kebebasan. Oh, arahnya ke sana. Artinya gue memang hidup kayaknya kalau gue nggak diatur gue nggak bakal bener dah gitu. Iya. Pengen udah begitu berhasil masuk TV ketemu temen. Nah, gimana tuh? Nggak diatur sih itu malah tapi dijauhin gitu. Karena temenan sama temen gitu. Seru juga ya, bener juga ya. Itu premis yang menarik banget betul. Iya. Tahu nggak yang paling aku takutin tuh kalau suatu hari punya anak, ini kan punya anak. Iya. Terus mereka bilang, aku kan tidak pernah minta dilahirin. Sedih gak? Aku gak tahu ya. Yeah. Aku nih orang tua baru lah hitungannya. Anak paling gede umur belum 5 tahun. Bang Abdel pernah nerima perkataan itu gak? Belum. Belum pernah? Pasti satu saat pernah. Tapi kan itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di sosial media ya. Bahwa? Iya, ada anak yang bilang anak itu punya kehendak sendiri, parenting harus ini harus itu karena yang minta dilahirkan juga bukan dia, itulah tanggung jawab orang tua ya gitu. Gue pernah dengar. Nah itu salah satu yang mau dibahas, yang mau dibahas pada saat gue jadi anak-anak nih. Sekarang gue berpikir kita tuh semua diatur semua sama orang tua, sama lingkungan lah. Ntar gue jadi bapak dah, gue akan bisa berdaulat sama diri gue sendiri, gue atur orang-orang yang ada. Pas jadi bapak kita juga gak bisa, kita masih diatur sama anak. Iya, ternyata malah anak yang ngatur kita. Betul. Si Anissa ini lagi liburan ke Korea. Dia lagi sama temennya main ke Korea. Ditinggalin lah aku di rumah, disuruh jagain anak-anak. Oke. Nah, aku tuh kalau kerja itu sekarang malam Bang Abdel. Karena anak-anak kan kalau siang suka pada minta main. Jadilah aku suka begadang sekarang jam 2 pagi, jam 3 pagi baru tidur. Nah kemarin anak-anakku tuh gak mau tidur sama aku.
Karena dia bilang papa tidurnya lama. Jadi mereka udah standby di kamar. Emang dia nggak boleh tidur sebelum lo tidur? Lo jahat banget. Gak gitu. Cuman dia kayak minta ditemenin. Nah, pengalaman dia adalah kalau dia lagi tidur sama ibunya di kamarku kan, akunya lagi nulis sehingga mereka tidurnya sama ibunya. Jadi mereka udah tahu kalau si bapaknya ini tidurnya lama gitu loh. Oh gitu, oke. Nah, jadi mereka udah nggak mau duluan. Kalau papa mah lama masuk kamarnya. Oh, oke. Akhirnya selama berapa nih? Baru sehari 2 hari ini. Jadi akhirnya aku nurutin dia. Jadi dia atur semua sama dia. Dan aku baru tahu si Alia ini anakku yang paling gede. Itu anaknya ngatur banget. Jadi kayak, papa sekarang masuk kamar ya. Kakak udah ngantuk. Oke kak, terus tidur di sebelahnya rebahan gitu. Kakak nggak mau papa di situ, papa harus di bantal yang sebelah sini. Oke, nurut kak, gak gitu. lo? Nurut. Ya, iya. Dan emang nggak bisa ngebantah juga gitu. Iya. Iya nggak? Padahal kita pas merasa punya anak, merasa akan punya anak, ngerasa kayak gue akan atur dia nih, supaya jadi apa yang ngomong. Iya. Tapi ternyata kita jadi takut sama anak sendiri ya. Kenapa ya? Kok dulu nggak gitu ya? Dulu juga mungkin orang tua kita juga merasakan apa yang kita rasakan, Dit. Cuman kita ngerasanya diatur aja. Tapi yang dalam bayanganku, nggak tahu kalau Mama Abdul ya. Ketika kecil kita nurut banget. Kita nggak berani tahu ngatur-ngatur orang tua. Iya nggak? Nggak juga? Iya sih. Ya, iya kan? juga ya. Berubah kali ya zaman ya? Sekolah kali. Kan mungkin ya sekolah kita kan dulu kita dengerin guru ngomong aja. Sekarang udah ada diskusi mungkin di kebiasaan itu, ya. Jadi mengcounter omongan orang ya sebuah hal yang biasa aja buat anak-anak. Kalau dulu kan ya lo dengerin aja. Lo pernah ada di masa sekolah yang ada siswa yang cakep tulisannya terus nulis di papan tulis, kita nulisin di buku catatan gitu nggak? Nggak ngerti gimana? Dia nulis di papan tulis. Iya, ini si guru punya bahan pelajaran. Gurunya punya bahan pelajaran. Lalu minta anak yang tulisannya bagus untuk nulis di papan tulis. Nah kita yang lain murid-muridnya nyalin tulisan itu yang di papan tulis. Karena tulisan si anak ini bagus, makanya gurunya minta dia yang nulis. Betul. Terus kitanya nyalin. Pernah ngalamin gak gitu? Enggak sih. Itu buang-buang 1 jam pelajaran untuk kayak begitu aja. Sedangkan sekarang mungkin ya. Kalau sekarang gue nganggapnya tulisan itu ya didiskusikan aja. Itu. Oh gitu maksudnya. Jadi artinya tulisannya udah ada. Oke, lo mau bahas apa nih gitu ya? Iya. Iya sih. Mungkin kali ya. Mungkin ya. Kayak sekolah anak gue itu kelas 1 SD udah presentasi gitu. Untuk presentasi yang ringan-ringan aja lah. Misalnya yang gue ingat itu perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau misalnya kita lagi ngomongin angkutan umum. Dulu kita ada buku paketnya tuh. Kita baca ada angkot, ada kereta, ada bis. Nah kalau di sekolah sekarang tuh paling tidak di sekolah anak gue itu dia disuruh naik angkot, disuruh naik kereta, disuruh naik MRT. Habis itu dia presentasi. Oh iya? Angkot itu gimana? SD di mana ini? SD di sini. Oh, di Jakarta Selatan? Di sini. Jadi dari kecil pun udah diajarin dia untuk presentasi, untuk mengungkapkan pikirannya lah gitu. Mungkin itu yang bener sih. Yang buat beda. Karena si Alia sama Aksa juga mereka masih preschool. Ya. Umur 4, umur 3. Udah presentasi Bang Abdel. Udah kayak misalnya ini kan lagi libur. Mereka disuruh presentasiin liburannya ngapain. Nah, dulu kita juga sering sih, Dit. Cuma tulis. Habis itu kumpulin. Enggak dipresentasiin. Nah ini masalahnya ini kan sekolah internasional nih. Jadi biasanya setelah selesai liburan, mereka akan bikin di assembly hall, di hall tempat semua orang ngumpul. Mereka presentasi di situ. Iya betul. Jadi nanti mereka maju, itu yang nonton tuh ada banyak banget orang. Ya orang tua murid 100 ada kali. Iya. Presentasiin liburannya. Dan yang namanya sekolah internasional ya, ke Hokkaido. Iya emang. Kemana? Sekarang field tripnya kacau-kacau itu sekolah-sekolah itu. Iya, si Alia kemarin cerita ke Bogor. Tapi temennya ke Hokkaido. Sekarang dia lagi minta ke Jepang. Si Alia. Habis Anissa pulang langsung lo berangkatin Jepang Alia? Enggak masih nanti. Masih tahun depan. Tapi artinya emang mereka udah biasa presentasi dan ngomong di depan orang ya. Iya. Makanya udah berani nolak kalau kita ngatur-ngatur dia. Betul. Kayak misalnya sekolahan ini lagi open house. Dia murid-murid yang jelasin sekarang, Dit. Oh gitu? Ke orang tua. Ini
apa aja segala Tapi macam. itu bagus tau. Jadi kita ngerasa kayak wah ini sekolah keren nih. Iya. Nih, lihat nih murid-muridnya gitu. Iya, ada murid-murid yang memang ditugaskan untuk menjelaskan gimana belajar di sini. Iya. Bukan si guru-gurunya ada juga sih. Karena itu masih bisa UMR kan? Apa? Ya pasti digaji kan? Iya, dapat lah itu. Iya. Per visit lah. Per visit. Oke Bang Abdel, show yang 5 sama. Si Gilang tadi ngeprint sebelum Bang Abdel datang sini. Gilang yang mana nih? Gilang yang ini. Oke. Yang gak berani ngomong ke gue, ngomongnya ke... Gara-gara itu mikrofon. Gak kelihatan katanya gitu. Oh iya. Padahal depan-depanan lang. Nih, Abdel Ahrian mau nanya nih, ada beberapa poin. Anjay. Perubahan yang terjadi kepada pria ketika nginjak usia 50 tahun benar apa tidak? Disuruh ngecek nih. Maksudnya gimana sih lang pertanyaannya? Nggak, jadi bener, tinggal gitu jawabnya. Enggak, ini ada beberapa poinnya. Oh, ada beberapa poinnya. Bener nggak nih? Apakah ini memang perubahan yang terjadi pada pria? Pada pria. Ketika menginjak usia 50 tahun. Oke. Karena ini kan nama show-nya 5 sama. 5 sama, betul. Jadi penasaran nih, 50 tahun kan berarti umur Bang Abel 55. 55. Kan? 55. Ya. Udah 55. 2025 adalah tahun ke 55. Oke. Yang pertama, tidur tidak lagi selelap dulu. Kualitas tidur menurun seiring bertambah usia, terutama 50 tahun dari National Sleep Foundation. Emang iya? Betul. Kayak gimana sekarang? Kayak gampang bangun? Atau? Gampang. Kalau gue mungkin sejak dulu ya tidur itu nggak pernah panjang. Selalu sejam tuh bangun, sejam bangun gitu. Lah, jangan-jangan karena ngorok atau apa lagi? Enggak, memang terbiasa aja seperti itu. Dan di usia ini memang intensitasnya lebih sering bangun, tapi lebih sering ngantuk, lebih cepat ngantuk. Tapi tidurnya kayak tidur nggak panjang gitu. Kayak tidur siang kayaknya gue perlu banget dah. Sekarang ini? Iya. Yang bener. Iya. Apa? Kayak ngantuk gitu? Kayak udah siang-siang ngantuk? Iya. Jam-jam berapa tuh? Abis makan? Jam 12, jam 11. Iya. Dan akhirnya tidur siang nggak? Akhirnya gue tidur siang kalau memang memungkinkan ya. Gue bakal tidur siang. Oke. Kata siapa ya? Gue kemarin baru denger ya. Dokter Tirta atau siapa gitu ya. Kalau ngantuk tidur? Bukan. Ya itu kan. Tapi itu bener kan? Bener kan? Bukan itu tapi dia bilang. Dokter Tirta, ya gue gak denger dia ngomong itu sih ya. Baru gue denger ya. Dokter Tirta baru dari sini? Iya. Dia bilang, mungkin dia ya. Mungkin salah atau mungkin orang lain. Dia bilang, nanti di umur 40... lo mau mulai memanen apa yang lo makan selama hidup lo. Nanti 40. Kalau lo hidup lo gak sehat di ini 40 tuh baru terpanen lah penyakit-penyakit. Dan mulai tersiksa di umur 50. Oke. Nah mungkin ini yang terjadi sama gue juga kali. Dulu kualitasnya juga gak baik. Ya di 50 juga jadi gak baik gitu. Tidurnya gak lelap. Tapi gampang ngantuk. Emang gak pernah olahraga dulu? Dulu gak pernah. Sekarang aku lihat rajin kan? Rajin. Di apa Selfit ya? Apa di Body Fit? Body Fit. Ya. Nah itu karena menjelang umur ini jadi rajin atau udah mulai sakit-sakitan kan? Anjir sakit-sakit. Atau apa maksudnya gimana? Sakit sih beneran. Kayak aku kan sakit pinggang. Jadi rajin berenang, rajin latihan glutes yang gitu-gitu sih. Ya karena kayak bawa badan udah nggak kuat, engap segala macam, perlu dilatih supaya apa namanya ya kata si PT gue sih memang harus dilatih gerakan-gerakan intensitas sedang karena kalau intensitasnya tinggi lo udah nggak kuat karena terlalu lama. Iya, udah terlalu lama tidak terlatih gitu. Okay. Jadi kayak itu gue mulai itu waktu gue mau show 54 tuh Dit. Iya, aku lihat update-annya tuh. Iya, persiapan ya kan waktu itu kalau nggak salah. Persiapan karena gue ngerasa butuh fisik untuk ngomong 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam dengan tidak ngos-ngosan gitu. Karena kan selama ini kalau gue stand up off air gitu kan 15 paling lama 30 menit lah. Paling gak lama pernah 1,5. Gak pernah 1,5. Jadi gue takut ngap-ngapan lah di atas panggung. Jadi gue coba latihan tujuannya itu bisa biar nafasnya bisa panjang ngobrol dalam 1,5 jam gitu. Terus ngaruh nggak? Ngaruh, sangat ngaruh. Sangat ngaruh. Kayak napas bisa lebih panjang. Terus sendi-sendi kan juga sekarang umur segini memang secara natural dia fungsinya menurun. Yang paling berasa apa? Dengkul.
Lutut ya? Iya. Itu katanya orang harus suntik ya sekarang ya? Nah ada beberapa tuh, ada yang memang harus disuntik, ada beberapa yang cuma karena masalah otot. Karena sendi selama ini kita menggunakan, kalau gerakannya nggak benar atau tidak pernah dilatih, kita menggunakan gerakan itu pakai kekuatan sendi. Harusnya pakai kekuatan otot. Ya, karena formnya salah. Betul, karena formnya salah. Dan karena lo nggak pernah latih itu otot selama puluhan tahun, dan selama itu juga yang digunakan adalah kekuatan sendi, dan akhirnya itulah yang membuat jadi sering sakit. Ya, jadi sekarang tuh latihannya untuk menguatkan otot. Sendinya udah nggak bisa dibenerin. Ya beginilah gitu. Cuman mungkin bisa dikurangi rasa sakitnya kalau otot lo dikuatin. Berarti sekarang secara konstan sakit terus lututnya? Kalau digunakan ekstrim ya sakit terus. Tapi berkurang dengan bertambah kekuatan otot sekarang yang dilatih. Iya. Emang paling bener ngelatih otot sih ya Bang Abdel ya. Itu udah paling oke sih. Iya. Karena kata dokterku yang suka keluar malam ya, si dokter Akula ini, dia bener-bener Dracula. Gue kira bener. Dokter Akula. DR Akula. Iya. Oke, tidur tidak selelap dulu, betul. Lanjut nih. Toleransi terhadap cuaca dingin menurun. Karena perubahan metabolisme menyebabkan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu menurun. Betul. Itu gue sempat nge-tweet itu. Usia gue ini sekarang turun 6 derajat. Gak mungkin. Naik 6 derajat. Gak mungkin. Dari 18 sekarang. Masa badan bisa berubah sebenarnya? Iyalah, lo ntar juga. Hah? Gak mungkin lah. Iya. Aku emang gak suka AC sih. Maksudnya kalau aku memang habit gak suka AC. Tapi masa gara-gara umur suhu derajat naik? Ya gue gak tahu juga mungkin. Diukur? Bukan. AC. Dulu gue pada saat, gue masih ingat gue pakai AC 18. Oh, suhu AC-nya. Suhu AC-nya. Oke, terus. Kirain suhu badan ya? Sekarang gue 24. Jadi umur gue bertambah 6 derajat. Semakin tua tuh semakin naik derajat AC. Preferensi suhu AC-nya naik. Iya. Kalau enggak apa yang terjadi? Ya kedinginan banget, malah nggak bisa tidur. Jadi sakit enggak? Ya sakit sih enggak, cuma jadi nggak nyaman aja. Kan ada masa yang di tengah-tengah tuh, Dit. Kalau 18 kedinginan, 20 kepanasan. Itu males banget tahu. Iya. Karena akhirnya kita harus ngakalin dengan selimut. Kakinya keluar sedikit. Iya kan? Iya. Atau satu tangan gini tapi selimut sini. Betul. Tapi gimana caranya pas ya kan? Iya, itu susah tuh. Sekarang udah happy di 26. 24. Oh 24. 23, 24 lah masih ini. Gue ke kamar anak gue 18, Dit. Anak gue yang SMA nih, 18 gak dingin. Gue bilang, enggak. Iya lagi. Gue bisa merasakan, iya dulu gue kayak gini, nanti lo rasain lo. Iya. Kalau show, kedinginan gak di atas panggung? Apa justru karena adrenalin malah jadi panas ya? Mungkin karena adrenalin lebih. Nah, permasalahannya gue tuh gampang keringetan, Dit. Itu yang jadi bermasalah banget gitu. Ketika manggung? Di kehidupan biasa pun untuk orang-orang yang belum keringetan, kayak di luar nih sekarang lagi 34 derajat, ada yang belum keringetan. Gue tuh diem aja tuh udah keringetan. Jadi agak-agak serba salah lah kalau misalnya ini dingin, lagi syuting nih, terus ke stage atau ke panggungnya yang udah disorot lighting, nah panas, gue akan keringetan. Belum lagi adrenalin kan? Iya. Kayak kemarin aku baru main terakhir kita di Titan ya. Titan itu dingin banget ruangannya. Iya. Kuyup di atas panggung. Benar-benar pas kelar, anjir gue keringet semua gitu. Karena emang beda ya. Kalau yang 5 sama di mana? Di Balai Sarbini. Itu berapa tuh? 3.000 ya? Enggak lah 1.000. 1.000 ya. Mungkin yang 3.000 Sarlaki. Ayo coba. Dia jangan dikasih tahu. Sarbini Sarlaki. Sarlaki. Di Balai Sarbini. Berarti kan yang kalau sebelumnya tuh yang di UNAS. Yeah. Ini pindah sekarang ke Sarbini. Yeah. Dan presale pertama juga udah keluar ya? Udah kelar. Sekarang ada di reguler. Harga reguler? 300, 400, 500. 300, 400, 500. Tiketnya bisa dibeli di? motikdong.com. Motikdong.com. Maksudnya mau tiket dong? Gitu? Ya mungkin ya. Ini apa namanya? Filosofinya ya. Oke, lanjut ya. Lebih sering mengeluhkan suara berisik. Sensitivitas terhadap kebisingan meningkat karena perubahan pendengaran yang umum di usia lanjut. Emang iya? Jadi gak bisa denger ribut? Apa gak tahan? Lo emang
Lo ngerisetnya gejala gue ya? Bukan gejala 50 tahun ya? Enggak, emang iya. Enggak, lo gejala gue nih. Emang iya? Iya, maksud gue sebelum 50 tahun pun ini agak terganggu dengan suara-suara yang tidak pada tempatnya. Tunggu. Terganggu itu artinya jadi nggak bisa dengar. Bukan, jadi resah. Gelisah. Oh gitu, emang bener doi gitu. Jadi jalan di mobil nih. Kalau ada bunyi kretek, nah gue gelisah tuh. Ada orang bebenah lagi di perjalanan bebenah nih. Nah gue gelisah tuh dengerin suara karena itu. Ya ngapain juga orang gue lagi nyetir ada kretek abal-abal di jok Bukan. belakang. Oh bukan. Iya. Bukan. Lagi Bukan. ini. Enggak, bukan itu. Di atas soalnya udah buak gitu ya. Habis bunyi kretek-kretek. Iya, kayak misalnya bunyi koin. Ditaruh kan bunyi tuh, suka tuh getarannya. Nah itu bikin gue resah tuh. Kenapa resah? Itu kan cuma itu bunyi koin. Nah buat orang-orang, iya cuma bunyi koin. Tapi buat gue enggak, kayak lo nggak suka AC. Kenapa sih orang cuman dia udah dingin? Nah ini kan dingin. Ya, tapi kan ini berisik. Ini ganggu. Koin gak berisik. Mengganggu. Tahu nggak anak gue itu punya waktu kecil punya apa ya? Sekarang udah banyak istilahnya lah. Pokok punya disorder bahwa dia tidak bisa mendengar yang berulang-ulang. Kalau dia dengar yang berulang-ulang, dia akan stres. Dia bakal stres. Iya. Dia bakal stres. Stres dan dia bakal stres. Bukan gue. Lo harusnya cari koin gini-giniin gitu. Kayak denger lagu yang diulang. Dia itu akan bingung sendiri. Tunggu. Dengar bunyi. Aku gak ngerti nih. Maksudnya apa ini? Tik. Nah dia bingung tuh. Harus ngapain. Tunggu. Bingung tuh artinya dia kesel. Dia panik. Panik. Lebih ke panik. Sesuatu yang berulang-ulang. Kayak misalnya lagi di mobil. Lagi ngejemput kakaknya misalnya dari di mobil di mall, terus dia harus muter nih, kakaknya belum ada, muter lagi, nah itu udah bikin dia panik. Sesuatu yang berulang-ulang bikin dia panik. Wah itu spesifik banget. Iya. Ternyata apa itu yang terjadi? Kenapa? Ada sih namanya. Ada disordernya. Ada disordernya dan ada terapinya juga. Terapinya diapain? Terapinya diputer-puterin ke mall. Ayo lo makan lo, ayo lo dulu. Diapain terapinya? Nah gue nggak pernah ikut sih. Oh nggak pernah ikut, tapi ada terapi. Tapi ada terapinya, dan sekarang udah agak mendingan lah. Tapi ada hal-hal yang kalau diulang dia juga udah kayak denger lagu lebih dari dia kan anak gue suka nyanyi. Iya sih Delisha. Nah itu kan kalau gue dengerin lagu ini deh. Kalau mau dia pelajari kan dia harus 2-3 kali. Nah dia nggak mau itu. Karena meresahkan buat dia. Sekarang udah enggak dong? Sekarang ya masih tersisa sedikit-sedikit. Kalau dulu muter-muter di mall nungguin ini aja itu sebuah pengulangan yang kayak lagu yang berulang-ulang tuh. Kalau di mall, di mana Dufan misalnya gitu yang lagu berulang-ulang itu juga dia akan terganggu. Berarti masalah bahwa tidak ada kebaruannya itu yang membuat dia resah ya? Betul. Gue kayak terjebak di dalam sebuah loop gitu ya jadinya ya. Iya maksudnya kalau itu pun ada berarti gue kresek-kresek juga bisa terganggu. Bener. Itu. Tapi kalau dia ada kresek-kresek di mobil aman? Aman. Oh. Maksudnya gue denger yang hingar-bingar juga gue aman. Menurut gue itu pada tempatnya. Nonton konser gue aman. Oke. Jadi kalau ada bunyi yang tidak pada tempatnya. Ini menurut gue kalau mobil jalan harusnya gak ada bunyi ini. Nah tuh bunyi gue merasa terganggu tuh. Oke. Kalau tempat ribut malah nggak apa-apa. Kayak aku nggak suka nih tempat yang ribut. Kalau gue nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Kalau kayaknya misal di pesawat kan juga selalu bunyi itu yang tidak pada tempatnya, kresek. Itu deg-degan. Nah itu gue nggak apa-apa karena gue tahu ya memang pesawat begitu. Oh itu malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang pesawat begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak ada pada tempatnya tuh bikin gue resah. Tapi ya ini nggak pernah diceritain di stand up. Belum. Oh. Nah kayak gue mau ceritain ya. Emang ini gue sambil lagi ngumpulin premis ini. Nyari bagus premis ini pertanyaan ini. Iya. Pertanyaan bagus ini. Iya. Sambil ngomongin show-nya lagi ya. 5 sama ini bedanya sama 5-4. Selain tadi kan materi-materinya apa? Soal opener, soal kemarin kan Delisha nyanyi tuh. Iya. Ini apa? Ada apa lagi nanti? Openernya Mamat sama Gilbas sama anak Jakpus namanya Bima, dia baru juara di kompetisi internal. Ada 3. Yang lainnya sama-sama aja lah. Mungkin ada band. Ada kan Delisha main band kan sama si itu kan. Sama siapa? Yang itu bandnya Bang Abdel itu. Yang mana? Kokom. Iya. Ada juga. Belum tahu ya. Oh, belum tahu. Belum tahu itu ya. Mungkin ada yang bacain rules tapi jadi stand up lagi mungkin ada. Iya, itu mungkin saya. ada.
Mungkin ada ya, gue gak tahu juga. Iya. Dan akhirnya dibales ya. Akhirnya dibales di show-nya. Ini tinggal 2 lagi nih. Lebih banyak waktu di toilet. Kondisi yang umum terjadi pada pria usia 50-an. Menyebabkan peningkatan frekuensi buang air kecil. Terutama pada malam hari. Emang iya? Ya bangun karena pengen kencing, iya. Oh iya? Iya. Oh. Bangun dan gak pengen kencing pun akhirnya kita, gue ke toilet terus apa kita kencing. Kayak kita buka kulkas loh. Udah tahu nih di kulkas nggak ada apa-apa, kita masih suka buka aja. Ya, mungkin itu kebiasaan karena aja. Kebiasaan aja. Tapi memang menyadari ada peningkatan frekuensi ke kamar kecil itu ya, ada. Sadar gitu. Iya. Oke. Lah lu dari mana sih ininya nih? Ini gue semua ini gitu. Ya. Ini dia ngasih tahu sumber-sumbernya ini dari Mayo Clinic. Ini ada keluarga Abdil Ahrian. Iya. .com. keluargaabdilahrian.com. Oke, terakhir nih Bang Abdel. Ya. Lebih sering lupa hal kecil, penurunan ingatan kecil, hal umum. Strategi seperti tidur yang cukup dapat menjaga otak aktif, dapat membantu. Sering lupa hal kecil, betul. Kalau itu sering lupa gak man gue? Sering nanya yang sama sih. Oh ya gitu ya? Sering nanya yang sama ya? Itu berarti sering lupa. Nih kalau gue nanya yang sama, misalnya di grup ya, itu berarti yang udah lewat gue tuh bingung nyarinya yang mana. Nah itu kan ada alasannya tapi. Karena bingung. Iya. Bukan karena lupa. Bukan karena lupa. Iya. Gue tahu ada hal ini, tapi misalnya yang ini tanggal berapa ya? Yang ini jam berapa ya gitu. Nah itu udah dibahas misal di grup, tapi itu terlalu jauh. Oke. Jadi gue ingat ada itu, tapi gue gak ingat detailnya. Bener ya, yang kecil ya, hal-hal kecil. Hal-hal detail. Iya. Kalau lupa naruh kunci, lupa naruh laptop. Enggak kalau gitu, karena gue gak ada laptop, gue gak punya laptop, gak pernah naruh kunci. Enggak, ini barusan terjadi soalnya. Tadi aku nyariin laptopku di mana, nggak tahu ya, aku taruh di laci bawah, tapi di depanku persis. Nah lo udah mulai lo. Iya makanya. Lo umur berapa lo? 40 tahun masih. ini. Yang harusnya terjadi 10 tahun ke depan udah terjadi sekarang. Lo udah harus hati-hati, Dit. Iya ya. Iya, kan kita umur kita gak ada yang tahu, Dit. Tapi aku kalau naik mobil ya, kalau ada bunyi blak panik aku. Iya ya, semua juga. Orang lagi ada yang kereta abal-abal sih itu. Aku lagi nyetir nih. Blak. Iya. Semua kayaknya. Apalagi kalau ada api. Iya. Kebakaran. Oke, maaf deh, buat show-nya jadi udah bisa dibeli. Di Motix Di dong. Motik, nggak pakai X. Motik. Oh, nggak pakai X jadinya? Iya dong. Tuh kan bener aku nanya. Dari tadi nggak pakai X, kita udah. Wah, lo hal X udah mulai lupa lo. Ini yang ada X-nya. Iya. Motix dong. Oh, berarti nggak pakai K. Nggak. Nggak pakai X. Nggak pakai X. Motikdong.com. Motikdong.com, harga tiket sudah reguler di 300, 400 dan 500. Kalau beli yang paling mahal dapat apa? Dapat tempat yang enak aja. Oke. Tapi nanti akan ada merchandise kah atau itu bisa dibeli di tempat? Ada merchandise. Ini karena gue pakai promotor, jadi gue detail-detail itunya ikut aja lah ikut ya. aja. Pokoknya ada promotornya lah ya. Ada promotornya. Jadi, siapa promotornya? Namanya Kolam Ikan. Oke. Kolam ikan itu, kolam ikan. Pakai X nggak? Enggak. Jadi solamisan. Tapi lucu juga promotor namanya Kolam Ikan ya? Kolam ikan communication kalau nggak salah. Oh, kalau lucu. Kolamnya itu kokoh langgeng mandiri kata dia. Filosofi dari namanya nih. Kokoh, langgeng, mandiri. Kolam. Ikannya itu singkatan nama perusahaannya. Tapi gue curiga itu singkatan nama yang punyanya, Iwan Kurniawan. Oh, make sense. Mungkin dia pakai itu terus dicari-cari buat nama perusahaan apalah gitu. Lucu juga tapi. Motix dong apa? Tapi itu punya dia juga deh kayaknya. Oh, dia juga? Iya. Kolam ikan itu kata si Iwan ini, kolam ikan itu secara feng shui itu cocok katanya. Nah, kata-kata ini kalau dijadikan satu itu membawa feng shui-nya bagus katanya. Make sense sih. Iya. Oke, terakhir banget nih. Iya. Aku mau nanya update ini nih, Bang Abdel. Apa? Karena di tanggal 22 Juli di saat jam 16.37
Apaan? Bener, 16.37 22 Juli 2024 Bang Abdel nanya, "Dit bisa telepon gak?" Terus aku telepon duluan lah 16.40. Bentar. Terus beneran ini ada nih chatnya nih. Iya ada. Ada chatnya. 22 Juli kan? Iya bener. 22 Juli. 22 Juli. Oke, jam 16.37. Karena di atasnya aku yang 15 Juni Saturday. Iya. 2137 Bang Abdel, makasih atas waktunya tadi. Itu yang Betul. Bang Abdel main ke showku. Betul. Sama-sama Dit. Terus 22 Juli which is bulan depannya bisa nelpon gak? Terus aku telepon duluan. Iya. Ternyata ngomongin kucing. Betul. Gue mau nanya dong soal kucing gue. Iya. Kok dia gak kawin-kawin. Ah. Terus aku nanya horoskopnya kan. Mungkin gak cocok. Mungkin gak cocok. Iya. Nah ini kucingnya. Ini boleh aku share ya? Iya. Tuh. Bang Abdel ngirim kan. Kenapa nih? Oke, pertama-tama aku nggak ngerti sama sekali soal jodoh-jodohan kucing. Karena kucing gue kan disteril semua. Tapi aku doain moga-moga cepet kawinnya Bang Abdel. Nah ini, sorry aku salah koma, nggak ada koma nih. Jadi moga-moga cepet kawinnya Bang Abdel. Seakan-akan lo mendoakan gue. Iya maaf ya. Gue udah aminin tuh. Gue kira lo ngedoain gue gitu. Ya. Moga cepet kawin. Nah, apa kabar kucingnya sekarang? Hamil. Si Peci ini yang perempuan. Yang digambar dia nolak-nolak. Betul. Akhirnya Hamil. Tapi pada kesempatan kedua, Dit, itu kayaknya seminggu terus dipulangin. Yang jantannya dipulangin. Bukan, si Pecinya, si Pecinya. cowoknya. Si ceweknya. Lah, pecinya Cewek. punya orang. Iya. Oh, pecinya yang punya orang. Iya, Oke. si cowoknya nih, si Tokyo namanya. Tokyo punyanya Bang Abdel. Betul. Peci pulang tuh Peci karena nggak mau dia karena kan. nggak mau sama sekali, bukan sekedar nggak mau deket doang, makan juga nggak mau. Oke. Jadi agak khawatir nih nggak mau udah pulang makan, aja. dipulangin ke yang punya. Lalu 2 minggu kemudian terjadi lagi tuh fenomena dia di sana ngeong-ngeong udah nungging-nungging, di sini juga udah spraying ya. Dibalikin lagi ke ini. Ke rumah. 2 hari kawin. Dan hamil sekarang. Dan sekarang sedang hamil. Lagi hamil. Wah. Oktober ini kalau nggak salah tanggal perkiraan lahir ya. Apa namanya? HPL hari perkiraan lahir. Udah ada HPL. Udah ada HPL Oktober ini. Berarti bulan ini, Dok. Iya, bulan ini. Berapa anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Keempat. 4 pertama mungkin ya. 4 anak pertama ya. Emang udah tahu ada 4? Kayaknya dia di USG deh. Yang bener? Iya deh. Oh lucu banget. Kayaknya dia di USG terus dilihat ini hamil. Orang udah dibagi yang 2 di mana, yang 2 di mana gitu. Oh nantinya. Iya, yang 2 di mana, 2 di mana. Lucu banget. Ya moga-moga lancar Bang Abdel. Amin. Kelahirannya. Show-nya lah ini. Iya, show-nya lo juga. doain show-nya. Show-nya juga. Kenapa jadi kucing gue? Termasuk gue kucing akan cerita bahwa kita udah diatur banget sama kucing. Itu lucu sih. Kucing tuh emang ngatur kita semua iya. deh. Kayak dia majikan kita. Kan? Iya betul. Siap Bang Abdel, good luck buat show-nya. Terima kasih semua yang udah nonton. Bisa dibeli di Motik. Kak kan? Motikdong.com. Itu feng shui-nya bagus. Iya, bukan, kolam ikan. Kolam ikan ya. Terima kasih semuanya.